Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang georeferencing, di mana kita membuat peta yang sebelumnya raster menjadi memiliki sistem koordinat geografis dan disimpan dalam ekstensi TIFF. Di pertemuan kali ini kita akan membuat poligon, di mana poligon itu adalah menggambarkan petanya itu sendiri, menggambarkan area dari peta itu sendiri. Di sini saya akan mengambil kasus di beberapa kelurahan, 4 kelurahan ya, di Kecamatan Plehari, yaitu Kelurahan Plehari, Kelurahan Angsau, Kelurahan Saranghalang, dan Desa Karang Taruna. Langsung saja kita akan mendrag peta-peta hasil georeferensi ke dalam layer di Quantum GIS. Ya, kita sudah melihat ini di pertemuan sebelumnya, di mana ini area paling bawah ini adalah Desa Karang Taruna, ya. Yang ini Kelurahan Plehari, yang kanan bawah ini Kelurahan Saranghalang, dan yang paling atas ini adalah Kelurahan Angsau. Sekarang kita akan membuat bentuk poligon, di mana akan kita sediakan shapefile untuk menyimpan poligon-poligon tersebut. Kita akan mulai. Kalau teman-teman perhatikan di pojok kiri atas, ya, di sini ada Open Data Source Manager, lalu ada New Geo Package Layer, lalu ada New Shapefile Layer. Nah, inilah yang akan kita pilih untuk membuat suatu shapefile yang baru. Kita klik saja, akan muncul jendela New Shapefile Layer. File name-nya kita isi dengan Plehari atau Kecamatan Plehari gitu ya. Kecamatan Plehari. Untuk file encoding kita biarkan UTF-8. Tipe geometrinya karena kita ingin merubahnya menjadi poligon, maka kita pilih dengan poligon. Selanjutnya dibiarkan saja. Kemudian kita perhatikan di shapefile ini dia memiliki field atau atribut yang namanya adalah ID dengan tipenya integer dengan length adalah 10. Kita akan tambahkan satu lagi atribut. Kita tulis name-nya adalah ket ya, ket atau keterangan gitu ya. Kita jadikan keterangan saja. Tipenya adalah text, length-nya biarkan 80. Jadi idenya adalah untuk menyiapkan atribut yang mendeskripsikan poligon tersebut adalah desa atau kelurahan apa. Begitu sudah selesai, kita pilih Add to Field List. Seperti ini. Lalu kita pilih OK. Perhatikan di bagian layers ya. Kecamatan Plehari. Oke. Kita bisa geser ke bawah saja. Tujuannya apa digeser ke bawah? Karena kita ingin menjiplak. Kita ingin menjiplak dari peta ini untuk kita jadikan poligon. Idenya seperti itu. Nah, kemudian untuk area penjiplakan kita klik di sini ya. Misalkan yang pertama kita ingin menjiplak Kecamatan Plehari terlebih dahulu. Kecamatan Plehari, Kelurahan Plehari terlebih dahulu, yaitu yang area ini. Maka untuk kelurahan dan desa yang lain kita nonaktifkan. Karang Taruna nonaktif, Saranghalang nonaktif, Angsau nonaktif. Hanya tinggal area Kelurahan Plehari. Saat ingin menjiplak, kita hidupkan toggle editing ya. Klik aja di sini. Nah, kita harus menghidupkan itu. Kalau di layar kerja teman-teman tidak ada toggle editing, teman-teman bisa menghidupkannya di view, toolbars, kemudian digitizing toolbar. Itu dicentang. Maka pilihan toggle-nya sudah ada. Oke, kita kembali ke sini. Setelah hidup,
Kemudian kita bisa tambahkan add polygon fitur. Ya, add polygon fitur. Ini kita klik saja. Kemudian kita jiplak area merahnya. Ini saya zoom sedikit. Kita mulai dari sini. Klik lepas. Kemudian geser. Jadi kliknya jangan ditahan, tapi klik dilepas saja. Lalu geser. Klik lagi di area tujuan. Lepas. Kalau kita ingin ke atas, tinggal pakai navigasi dari keyboard kita ya. Nah, seperti ini. Klik lepas. Klik lepas. Sambil kita geser ya. Kalau kurang besar bisa kita zoom menggunakan scroll di mouse kita. Itulah gunanya menggunakan mouse di sini. Klik lepas. Klik. Klik. Ya, seperti itu saja. Teknik menjiplak ya. Oke. Oh iya, kalau kita mau mengundo ya, mengundo klik-klik tadi, kita tinggal gunakan backspace. Misalkan saya sudah sampai di sini, ternyata di sini salah, saya tinggal klik backspace. Nah, maka dia akan kembali ke titik yang ini. Seperti itu untuk undo-nya. Jadi bukan Ctrl Z, tapi backspace. Kita klik lagi. Oke. Ini adalah titik terakhir. Kita tidak perlu mengklik titik awal, kita tinggal klik kanan saja. Maka dia sudah selesai. Di sini kita diminta untuk mengisi ID dan keterangannya ya. ID-nya saya isi 1. Keterangan, karena ini adalah area dari Kelurahan Pelaihari, maka saya isi dengan Kelurahan Pelaihari. Atau pakai huruf besar ya untuk di bagian depannya. Kelurahan Pelaihari. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itu. Kita zoom out lagi. Kalau Kelurahan Pelaiharinya kita nonaktifkan, maka inilah poligon yang kita bangun untuk Kelurahan Pelaihari. Untuk Kelurahan Pelaihari. Nah, sekarang saya akan menjiplak Desa Karang Taruna untuk membuat poligon di area Desa Karang Taruna. Saya aktifkan Desa Karang Taruna. Di sini saya masih berada di posisi layer Kecamatan Pelaihari. Kemudian saya pilih add polygon lagi ya. Oh ya, sebelumnya kita bisa menyimpan terlebih dahulu layer editnya tadi. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal menambahkan lagi polygon fiturnya. Sekarang untuk Desa Karang Taruna. Kita jiplak. Teman-teman perhatikan ya, kita masih berada di layer shapefile yang sama, yaitu Kecamatan Pelaihari. Jadi ini bukan layer shape yang berbeda. Thinking about what's mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that ends with bloody tears. Oh baby, we keep prepping long nights. Oke, ini adalah garis terakhir, jadi kita klik kanan saja. Karena tadi Kelurahan Pelaihari itu ID-nya 1, maka di sini untuk Desa Karang Taruna ID-nya adalah 2. Desa Karang Taruna. Oke. Selesai. Kita nonaktifkan Desa Karang Taruna.
maka terbentuklah gambar yang baru ya. Gambar yang baru di mana ini merupakan area dari desa Karang Taruna. Oke, sekarang saya akan percepat karena saya akan membuat poligon untuk kelurahan yang lain, yaitu Kelurahan Saranghalang dan Kelurahan Angsau. Sometimes alright, fame is all we ride. Life is all about time, feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind, we'll be doing fine. Alright, it right, it is all we ride. Right, it feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind, the mind. Tired of being sober, never getting older. I got all the time, would you pour some wine for me? Oke, ini saya simpan dulu. Sekarang kita sudah punya poligon dari keempat desa dan kelurahan. Apa untungnya kita menyimpan poligon dari seluruh desa dan kelurahan pada suatu kecamatan dalam satu shape file? Apa untungnya? Ya, nah sekarang kita akan cek ya keuntungan yang bisa kita dapat. Kalau ini kan masih nggak kelihatan. Pertama, kita klik 2 kali Kecamatan Pelaihari di area layer ya. Klik 2 kali. Akan muncul layer properties. Di bagian simbologi, di bagian atas ada single simbol. Kita akan ganti menjadi categorized ya. Terkategorisasi, kita klik, lalu value-nya kita pilih menjadi keterangan. Oke, color ramp kita bisa pakai random colors atau kita pilih sesuai keinginan kita, terserah. Kita pilih yang random saja, lalu kita klik classify. Perhatikan di sini setiap desa dan kelurahan dan seterusnya itu memiliki warna-warna yang berbeda. Yang paling bawah ini adalah all other ya. Ini bisa kita delete atau kita biarkan juga tidak masalah. Lalu kita pilih OK. Nah, perhatikan di sini setiap desa atau kelurahan yang berbeda akan memiliki warna yang berbeda juga. Kalau Kelurahan Angsau kita matikan, kita nonaktifkan, dia akan hilang. Dan seterusnya. Jadi walaupun tadi kita buat shape filenya hanya ada satu, yaitu Kecamatan Pelaihari, kita masih bisa membeda-bedakannya. Kita masih beda mengklasifikasikannya berdasarkan kelurahan atau desa. Pada peta ini tidak muncul nama desa atau kelurahannya. Kita bisa munculkan ya. Caranya klik kanan di bagian Kecamatan Pelaihari atau klik 2 kali ya. Kita buka propertiesnya lagi, lalu pilih label. Di sini label. Kemudian paling atas isiannya adalah no labels. Ini kita ganti menjadi single label. Value-nya kita ganti menjadi keterangan. Lalu kita klik OK lagi. Nah, perhatikan di sini setiap area sudah memiliki nama, sudah tampil namanya. Oke, demikian pertemuan kita saat ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk data-data peta bisa di-download di link di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.